Pendidikan khusus atau dikenal dengan sekolah luar biasa merupakan pendidikan yang disediakan pemerintah untuk individu berkebutuhan khusus seperti disabilitas fisik, mental, dan perkembangan. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak memperoleh pendidikan yang tercantum pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini berarti bahwa mereka harus mendapatkan hak yang sama tanpa hambatan dan diskriminasi. Sangat penting bagi kita untuk mengenali minat dan bakat unik mereka dalam memberikan dukungan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Hal ini akan membantu mereka untuk merasa dihargai, termotivasi, dan memberikan kebahagiaan dari kegiatan yang mereka jalani. Putri 17 tahun, kelas 10 SMA. Aku ada Trisha Trisha. kelas 10 SMA. Umur 16. Akbar Ali Kurnia Citra. Akbar, kalau kamu? Apa? Ya belajar. Ya apa? Makan, istirahat, maksudnya. Nah, terus apa? Keterampilan. Terus apa? Tata boga, menjahit. Keterampilan tata boga, yang ini menjahit. Nggak tahu, belum tahu. Pikiran ya. Akbar? Pemasinis. Oh, jadi memang. Belajar apa? Matematika. Sama, langsung matematika. Tematika. Oh, matematika. Sama ya, berarti. Ya. Apa sebab? Ya sebab apa? Apa? Ah, enak belajar matematika, terus apa? Supaya pintar ngitung. Dia suka karena supaya pintar ngitung katanya. Berani, galak, baik katanya. Baik katanya. Tenaga pendidik dalam sekolah luar biasa memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian yang tepat sesuai dengan jenis disabilitas atau kebutuhan pendidikan khusus yang mereka alami. Saya Fitri Rahmadani, saya guru atau wali kelas di kelas 10 SMA LB yang mengampu khususan tunarungu. Nama saya Ana Munandar. Saya ngajar. Oke, saat ini kegiatannya ngajar di SLB Negeri 7 di kelas 8A Tunagrahita. Perkenalkan, nama saya Bagus Purwanto, usia kurang lebih 56 tahun, mengajar di SLB Bina Karya Insani sejak tahun 1994 hingga saat ini kurang lebih sudah 29 tahun. Ya, kebetulan kan keluarga kami juga
ada keluarga guru kebanyakan, dan juga kita akan memberikan suatu profesi ya sama-sama guru namun berbeda dengan yang lain. Kalau kebanyakan dari saudara keluarga itu guru-guru reguler, kalau kami mencoba untuk mendidik anak-anak ABK yang sekarang namanya ABK, dari anak berkebutuhan khusus yang mungkin akan lebih menantang dalam pembelajaran dan juga berbagai disiplin ilmu. Berbeda dengan reguler atau sekolah pada umumnya, karena di SLB itu lebih berfokus kepada bagaimana anak-anak itu bermasyarakat gitu. Jadi life skill yang ditonjolkan, yang dinomorsatukan gitu. Jadi ada program khusus yang bisa mereka kuasai, seperti tunanetra itu mereka harus bisa orientasi mobilitas. Jadi bagaimana anak-anak tunanetra itu berorientasi, mengenal lingkungan dengan keterbatasan penglihatan. Terus untuk tunarungu itu ada bunyi, jadi memaksimalkan bunyi atau pendengaran yang bisa didengar. Terus bagaimana dia bisa berkomunikasi ya dengan orang lain gitu. Jadi ada sistem-sistem komunikasi yang diajarkan. Dan tunagrahita itu bagaimana dia bisa merawat diri, bisa mandiri sendiri, karena kan hambatan intelektual itu di bawah yang lain. Jadi untuk akademik dia itu belum bisa, jadi dia lebih ke kemandiriannya yang dilatih gitu. Jadi ada pengembangan diri, bagaimana dia merawat diri, seperti cuci tangan, terus juga memakai baju. Di SLB Bina Insani ini kebetulan ekskulnya yang mencuat adalah di bidang olahraga. Olahraga di kami itu ikut wadah namanya Soina. Setiap hari Sabtu mereka berolahraga ekstrakurikulernya, dan itu merupakan olahraga yang memang spesial buat anak-anak berkebutuhan khusus, yang kemudian juga sudah mencuat ke berbagai negara untuk di SLB kami. Dan juga untuk ekstrakurikulernya sendiri di ruang lingkup sekolah, yaitu setiap hari Selasa ya, seperti ada futsal, atletik, ada poci, ada bulu tangkis, ada mungkin renang dan sebagainya. Itu diantaranya ekskul di sekolah kami. Kalau saya alhamdulillah tidak, Mbak. Pasti mengalami, karena setiap tahun atau setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi setiap tahun atau setiap anak itu harus menyesuaikan bagaimana kondisi anak, bagaimana hambatan-hambatan anak dengan keunikan-keunikan anak gitu. Jadi ada yang misalnya ada yang aktif, ada yang diam saja. Nah itu harus setiap anak memiliki keunikan atau keistimewaan tersendiri. Kalau untuk pendidikan kami sebenarnya sudah sedang melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka yang artinya kebebasan dalam ekspresi pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas sedang kita laksanakan dengan terobosan kurikulum terobosan dengan ilmu-ilmu yang baru, seperti dengan adanya digital, adanya seperti kita menggunakan YouTube, menggunakan aplikasi IT dan sebagainya. Itu merupakan kebebasan untuk belajar dalam acara untuk kurikulum merdeka. Kalau dari pemerintah sendiri setahu saya sama ya, dari kebijakan, maksudnya kalau dari bantuan dan segala macam setahu saya sama gitu Mbak. Termasuk kegiatan yang dari pemerintah pun sama. Kemarin kita kan baru ikut FLS 2N, LKSN dan O2SN, dan alhamdulillah salah satu murid sini kan juara 1 di tingkat nasional gitu, di kejuaraan pantomim. Perbandingan ya, kalau perbandingan sih ada ya, perbandingan ada ketika mungkin kebanyakan, mohon maaf ya, bukan saya membandingkan antara
reguler dengan itu, karena memang SLB ini minoritas ya, sedikit lebih, dan beberapa stakeholder atau orang-orang belum mengenal itu SLB gitu. Tapi di Jakarta itu sudah sangat baik, jadi fasilitas sangat didukung, apalagi banyak yang stakeholder atau dari dinas, dari kementerian itu sudah sekarang ya sudah banyak melihat, jadi fasilitas-fasilitas atau kebutuhan-kebutuhan sangat sangat didukung gitu. Sekarang sudah mulai diterima gitu. Sekarang tidak ada. Berarti untuk fasilitas sarana prasarana di sini sudah cukup menunjang kebutuhan anak-anak di sini ya? Belum sepenuhnya, tapi sudah mulai berkembang. Ya, kalau saya pakai media biasanya lebih ke visual karena anak saya tuh narungu kan. Jadi medianya tuh diusahakan media-media visual atau yang konkret gitu. Kalaupun tidak ada atau sulit itu biasanya menggunakan video, menggunakan media digital. Tapi kalau hari ini karena ini adalah sebenarnya P5 dan P5 saya targetnya itu anak-anak itu melek digital, melek IT, maka saya bawa ke ruang IT langsung biar praktek langsung, biar tahu ini tuh apa gitu, komputer tuh apa isinya gitu. Motivasi kami agar anak-anak ini mempunyai perubahan dari yang tidak bisa mereka menjadi bisa, dari yang sukar sulit mereka bisa merupakan apa yang diberikan oleh guru adalah mereka akan ikut sesuai dengan arahan dari guru. Dan ini merupakan tantangan bagi kami karena tidak mudah anak-anak seperti ini untuk langsung bisa seperti anak-anak reguler, karena ini memerlukan waktu, kebutuhan yang lama, karena sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu di bawah rata-rata inteligensinya. Seperti itu. Kebutuhan secara apa nih Mbak? Secara pelayanannya gitu ya. Kalau menurut saya sih sekolah secara garis besar menurut saya sudah berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak, termasuk dari segi-segi perayaan hari besar pun kita melaksanakan. Sedih sebenarnya, karena memang anak-anak di luar sana masih banyak yang disembunyikan oleh orang tuanya ya. Terus tidak disosialisasikan ya teman-temannya. Memang sih ada beberapa bullying ya di lingkungan. Terus orang tuanya belum banyak yang belum menerima gitu. Saya sedih sebenarnya ketika melihat ada yang dibully di luar sana, ada yang disembunyikan gitu. Sedih sih melihat hal-hal seperti itu. Ya harusnya memang orang tua punya kesadaran untuk menyekolahkan. Sekarang udah banyak, apalagi di Jakarta, sekolah negeri yang itu gratis untuk anak-anak, jadi lebih baik menerima dan menyekolahkan anaknya. Evaluasinya ya mungkin sesuai dengan perkembangan tadi, pertama dengan kurikulum, apakah dengan kurikulum ini cocok dengan anak-anak ini atau belum, nanti kita evaluasi. Kemudian memang anak-anak seperti ini kalau disesuaikan dengan kurikulum yang benar biasanya tidak pas dengan yang ada di lapangan, biasanya terlalu tinggi, kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan sehingga mereka dapat belajar. Ya seperti umpamanya perhitungan harus 1000, tapi ternyata mereka nggak bisanya cuma 100 ataupun sampai 500 seperti itu. Jadi kita turunkan agar mereka bisa dapat belajar sesuai dengan kemampuan. Iya betul. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus ya Mbak, PJJ itu tidak efektif karena ketika di rumah itu yang mengerjakan itu kebanyakan adalah orang tuanya. Nah kalau misal itu pengalaman dari PJJ yang tahun lalu ya, kalaupun misalnya nanti akan ada PJJ di sini, mungkin harus ada strategi yang lebih baik supaya tidak terjadi lagi tuh permasalahan PJJ yang sebelumnya. Ya pertama anak kita pegang dulu, artinya kita beri pengertian, kita seperti tadi yang teriak-teriak tuh maunya apa kan seperti itu. Biasanya dia jenuh, dia perlu suasana yang baru, maka kita bawa yang suasana baru. Jenuh kita berikan
maunya apa kita ikutin. Nah kebetulan kalau anak-anak ini kan suka dengan musik, mungkin suka dengan film ataupun dengan yang secara pendidikan, kita putarkan film dan sebagainya. Kalau mereka masih bisa kita kuasai, kita beli pelajaran yang sesuai dengan kesenangan mereka. Menurut saya anak berkebutuhan khusus akan merdeka kalau diterima di lingkungan. Akan merdeka kalau anak itu mandiri. Harapan saya yang pertama, kalau dari segi orang tua jangan cepat menyerah, itu bahwa perjuangan mereka tuh nggak cepat selesai gitu, apalagi mendampingi anak-anak yang spesial ini gitu. Kalau harapan dari bidang sekolah, makin banyak sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini, baik di sekolah reguler maupun di sekolah SLB, tapi di reguler juga diterima, tapi diberikan pelayanan yang terbaik, nggak semena-mena disamakan gitu, karena mereka memang tidak akan pernah bisa sama gitu. Ya, pesan terakhir yaitu agar anak-anak ini tetap kita lindungi, kita beri pelajaran, kita didik sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ada beberapa jenis, ada tunagrahita, ada tunanetra, tunagrahita, tunarungu, dan tunadaksa, dan juga yang lain-lainnya yang mereka membutuhkan pendidikan khusus. Bagi kami harapannya agar terutama kepada pemerintah perhatiannya lebih, tidak ada perbedaan, dan juga dari kami tetap memberikan motivasi kepada mereka agar mereka tetap belajar kapanpun sampai mereka jenuh dengan pembelajaran, sampai mereka lulus sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Harapannya buat anak-anak di luar sana bisa mengasah dirinya sendiri, mau di jenjang di sekolah ataupun di luar sekolah, bisa dapat pembelajaran tentang life skill, jadi supaya anak-anak itu bisa mandiri gitu. Semakin banyak orang yang terlibat dalam sistem pembelajaran anak berkebutuhan khusus, maka semakin mungkin pula kita akan melihat perubahan positif terhadap anak-anak tersebut. Penting bagi kita untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghargaan terhadap keberagaman, serta untuk mempromosikan dukungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, terutama di Indonesia ini.